Baik, kaidah juga kenikmatan di surga. Di surga apapun yang diminta pasti dikabulkan. Meminta, sudah ini sudah jelas. Apa saja diminta pasti dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha," bagi kalian di surga, "ma tashtahi anfusukum," apa yang dihasratkan oleh diri kalian. "Walakum fiha ma tad'un," dan bagi kalian apa yang kalian minta. Jadi di surga kalau seorang ingin berhasrat sesuatu, langsung Allah kabulkan. Langsung Allah kabulkan. Bahkan Rasulullah bersabda, "Innal mu'min idza ishtahal walad fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi." Seorang mukmin kalau di surga ingin punya anak, mungkin dia di dunia mandul, dia enggak punya anak. Di surga dia ingin punya anak, maka langsung keluar, anak itu akan keluar, ya, hamilnya, kemudian dilahirkan, besarnya dalam satu waktu, ya. Bukan mengandung 9 bulan, langsung. Hamil ceret-ceret langsung keluar. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah jadikan dia anak. Ya. Kalau dia ingin punya anak, Allah kasih anak. Apapun yang dia ingin pasti dikabulkan, ya. Bahkan di antara firman Allah, "Walakum fiha ma tasya anfusukum walakum fiha ma tad'un," bagi kalian apa yang kalian minta. Tad'un sebagian ulama mengartikan bukan minta, tetapi apa yang kalian dakwahkan. Karena iddia dalam bahasa Arab artinya mendakwahkan. Mendakwahkan. Apapun yang kalian hasratkan akan dikabulkan, dan apa yang kalian dakwahkan akan dikabulkan. Dakwahkan masih gini. Di dunia ini kita seorang kan sering mengaku-ngaku. Bahasa Indonesia, apa yang sering kalian akui. Apa yang kalian akui pasti akan dikabulkan. Di dunia kita sering mau ngaku padahal tidak punya. Contoh, itu rumah saya padahal bukan. Itu tanah mbah saya padahal bukan. Sudah dijual dari dulu, ya. Ngaku saya ngaku ini. Di surga kamu ngaku apa saja dikabulkan. Mau ngaku apa saja dikabulkan. Karena makna iddia walakum fiha ma tad'un, maknanya apa saja yang kalian ngaku-ngakui akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang salaf dikatakan, "Kalau kamu mau surga, apa yang kau inginkan?" Dia bilang, "Yang saya inginkan, saya lagi di surga, tiba-tiba ada awan jalan. Kemudian tiba-tiba awan itu hujan, bukan hujan emas, hujan perak, bukan, hujan bidadari," dia pengen. Sampai disebutkan dalam hadis, seorang kalau ingin mengenang masa lalunya, kemudian dia ingin nostalgia, boleh, ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW suatu hari sedang berbicara tentang surga. Di sisi Nabi ada seorang Arab Badui yang suka bercocok tanam. Dia dengar tentang surga. Kemudian Rasulullah SAW cerita, "Inna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara." Nanti di surga ada seorang, dia minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Di surga dia ingin apa? Mungkin nostalgia, ingin bertani, ingin bersawah ladang, mengenang masa lalunya, karena itu keindahan tersendiri. Faqala lahu, Allah berkata kepada orang penghuni surga ini, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kok minta ingin bercocok tanam? Kata dia, "Bala, tentu ya Allah. Saya tahu saya minta apa saja dikabulkan. Walakini uhibbu an azra," tapi kali ini saya ingin bercocok tanam. Maka diizinkan. Fabadara tarfa nabatu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Maka dia pun meletakkan benih ke tanah. Begitu dia meletakkan, tiba-tiba tumbuh, kemudian sempurna, kemudian dipanen sebelum dia mengedipkan matanya. Karena di surga nggak ada namanya menanti, nggak ada dalam surga. Menanti itu penderitaan, ya. Menunggu adalah apa? Penderitaan. Karena di surga tidak ada penantian, tidak ada penungguan. Begitu taruh, langsung apa? Langsung panen, ya. Maka Arab Badui ini yang lagi hadir, dia langsung bilang, "Wallahi la tajidu illa Quraisyan au Ansariyan." Itu Arab yang minta bercocok tanam di surga itu, ya Rasulullah, pasti orang Quraisy. Kalau enggak orang Ansor katanya. Ya. Atau orang Ansor, karena orang Ansor suka bercocok tanam. Fa innahum ashabu zara. Ya, karena mereka suka bercocok tanam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ketawa mendengar komentar Arab Badui tadi. Jadi kalau di surga untuk mendengar ada orang pingin makan gudeg, itu Jogja pasti itu. Itu orang Jogja di surga. Dia pingin nostalgia, pingin makan apa? Gudeg, ya.
Jadi di surga meminta apa saja dikabulkan. Mau nostalgia masa lalu, kalau dia pingin ya, dikabulkan, dikabulkan. Sampai ada orang datang sama saya, dia tanya, Ustadz, kalau di surga saya pingin main bola, dikabulkan nggak? Saya bilang dikabulkan. Kalau kau pingin main bola, dikabulkan. Ya, cuma belum tentu ada orang yang mau main bola sama kamu. Mungkin main bola sama bidadari, main bola sama kamu ngapain? Tapi maksud saya, apa saja kalau memang terbetik dalam benak, makanya Rasulullah mengatakan innal mu'min idza istahal walad. Seorang mukmin kalau ingin anak, belum tentu dia ingin punya anak, belum tentu. Tapi kalau dia ingin punya anak, Allah akan apa? Kabulkan. Karena yang penting masuk dulu ya. Kalau udah masuk dulu nanti kita pikir mau apa nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahkan yang menakjubkan ketika Rasulullah menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga, baru paling terakhir keluar dari neraka, ini paling terakhir nih. Kemudian dia masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ya buka rajulun bainal jannati wan nar, wa huwa akhiru ahli nari dukhulan al jannata, muqbilun biwajhihi qibalan nar. Maka tinggal satu orang terletak antara surga dan neraka. Dia belum masuk surga, tapi dia baru keluar dari neraka. Dia adalah orang penghuni neraka yang paling terakhir masuk surga. Maka kemudian ketika dia meninggalkan neraka, wajahnya memandang neraka, dan dia mengatakan, ya Rabbi isrif wajhi anin nar. Qad qashabani rihuha wa akhraqani dzakauha. Ya. Intinya dia, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Dia telah membakar aku, telah membuat aku kepanasan dan seterusnya. Akhirnya dia masuk surga. Ceritanya panjang. Dia pun masuk surga. Kemudian ketika dia masuk surga, Allah berkata, tamanna, silakan berangan-angan. Kan di surga angan-angan apa saja dikabulkan. Faya tamanna hatta yang inqata amniyatuhu. Subhanallah, kata Nabi, dia pun berangan-angan, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Semua ide yang inginkan apa? Dikabulkan. Sampai habis angan-angannya, bingung mau angan apa lagi. Bayangkan. Kata Nabi SAW, faya tamanna hatta idza inqata amniyatuhu. Dia berangan-angan, pingin ini, pingin anu, terus mengisi jam, 2 jam, pingin, semua jadi dikabulkan. Sampai akhirnya dia bingung mau angan-angan apa lagi. Selesai. Maka ketika terputus angan-angannya, Allah ingatkan, coba pingin ini lagi, coba pingin ini lagi. Oh iya, itu lagi juga, itu juga ya Allah, itu juga ya Allah. Yudzakiruhu akbala yudzakiru rabbuhu. Maka Allah ingatkan, kau belum minta ini, kau belum minta ini, subhanallah. Kau belum minta ini, maka dia minta lagi. Hatta idzan tahat bihil amani, sampai ketika keinginannya benar-benar sudah selesai, maka Allah berkata, laka dzalik wa mithluhu ma'ahu. Bagimu semua angan-anganmu dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Jadi di surga pingin apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.